Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,54% ke angka 6.804. Selain video ini, kami juga mengupload dan video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara pergerakan saat ini masih downtrend, tapi pengendali terlihat mulai melakukan akumulasi di harga bawah. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih uptrend dan akan membagikan dividen interim sebesar 100 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Cepin yang hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 5.675. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan hari ini membuat Cepin saat ini mencoba untuk melewati zona 5.500-5.600 yang saat ini masih berupa resisten. Tapi cara tren bisa kita lihat Cepin masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Garis EMA 50 saat ini di sekitar 5.300, garis EMA 150 di sekitar 5.250 dan saat ini masih berupa support yang lumayan kuat. Dan bawahnya masih ada support psikologis di harga 5.000 yang belum sempat ditembus saham Cepin. Dan setelah berhasil rebound dari harga 5.000, bisa kita lihat Cepin kembali naik di atas garis EMA, sempat menyentuh 5.800 yang memang merupakan resisten terdekat saat ini, belum berhasil break, turun kembali di bawah zona ini, dan satu minggu terakhir ini kembali rebound dan mencoba untuk melewati zona 5.500 sampai 5.600. Jadi secara tren, apabila teman-teman masih punya saham ini, menurut saya masih layak untuk di hold. Apalagi kalau pemberitaan bahwa Cepin akan tebar dividen interim sebesar 1,63 triliun. Dan untuk per lembar saham akan mendapatkan sekitar 100 per lembar saham. Jadi untuk teman-teman punya saham ini dan pingin hold untuk dapat dividen, teman-teman masih bisa hold. Dan sekarang untuk jauh dividen bisa kita lihat, apabila teman-teman mau dapatkan dividen, teman-teman harus hold minimal sampai penutupan tanggal 16 November nanti. Yang untuk yang belum entry pun masih bisa entry maksimal pada tanggal 16 November. Apabila teman-teman jual pada tanggal 17 November, teman-teman sudah bisa mendapatkan dividen. Dan pembayaran dividen akan dibayarkan pada tanggal 29 November nanti. Dan sekarang kita lihat broker summary. Untuk broker summary, jika kita pantau kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Asing juga terpantau satu minggu ini masih terus masuk akumulasi saham Cepin. Jadi Cepin secara teknikal saat ini masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes 5.800. Apabila berhasil break, baru ada potensi menuju 6.000. Jadi harus ingat, resisten 5.800 sudah 2 kali dicoba ditembus masih gagal, sehingga apabila masih gagal break, Cepin masih ada potensi untuk turun kembali menuju 5.500 sampai 5.300. Dan apabila teman-teman tidak mau dapatkan dividen, ingin coba trading saja, bisa pertimbangkan to take profit apabila Cepin ternyata masih kesulitan untuk melewati resisten 5.800. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Main yang satu minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 150, tapi pada tanggal 1 November langsung terbentuk gap up, sempat naik sangat tinggi, pergerakannya memang sangat liar. Bisa kita lihat sempat menyentuh 545, tapi pada saat penutupan kembali di bawah 470. Jadi setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, pelan-pelan Main terus bergerak naik, berhasil break garis EMA, dan saat ini juga telah berhasil break harga 500. Sehingga 500 saat ini sudah berubah menjadi support psikologis, dan garis EMA 50 150 saat ini di 474. Tapi ingat, untuk Main pergerakannya lumayan liar. Kan bisa kita lihat ada shadow ke atas lumayan panjang, sebelumnya juga sempat naik tinggi pada tanggal 13 September, tapi pada saat 14 September kembali bergerak turun dan melanjutkan penurunan. Dan untuk Main, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar dan asing telat masih masuk akumulasi. Jadi Main saya lihat saat ini sebenarnya berada di sekitar resisten 550. Jadi kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi, dan kenaikan hari ini juga tidak ada akumulasi besar. Jadi hati-hati apabila terpantau Main masih kesulitan menembus 550 minggu ini, Main masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support psikologis di harga 500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya sebaiknya jangan entry di sekitar harga sekarang atau di atasnya apabila memang belum terkonfirmasi break resisten 550.
Jadi paling aman, tunggu tekan pullback dulu. Apabila terlihat masih kuat bertahan di 500, baru ikuti entry. Apabila terpantau pada saat pullback mengatas 500 malah terlewati, paling aman tunggu kembali di sekitar 470 sampai garis EMA 50 150 untuk entry di sekitar support ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Kalbe yang jika kita perhatikan hari ini naik 0,62% ke harga 1615. Dan bisa kita perhatikan di sini, Kalbe cara pergerakan saat ini atau 1 minggu terakhir ini memang mulai sideways, tapi untuk trenjang menengah ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi beberapa kali memang mencoba untuk bangkit, berhasil rebound dari support, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk melewati garis EMA 50, masih belum berhasil break dan melanjutkan penurunan. Jadi saat ini untuk support terdekat jika kita lihat ada di sekitar 1580. Sehingga untuk resisten kuat saat ini masih di sekitar 1750. 1700. Jadi apabila Kalbe berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus 1700, ingat secara pergerakan ini masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan untuk Kalbe jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini malah terlihat masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Kalbe tetap menurut saya harus hati-hati. Secara teknikal saat ini masih belum oke, walaupun masih bisa bertahan di support 1580. Tapi karena kenaikan hari ini terlihat malah ada distribusi dan sempat mendekati harga 1580 hari ini, sehingga saya lihat secara pergerakan Kalbe masih ada potensi untuk sideways dengan range harga saat ini itu ke 1650. Jadi Kalbe masih akan bergerak di range harga 1580 sampai 1650, tapi potensi untuk masih lanjut turun menurut saya masih sangat besar untuk Kalbe saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Kalbe di harga bawah, selama masih kuat di 1580, Kalbe masih bisa di hold, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Kalbe dalam 1 minggu ke depan masih kesulitan untuk naik kembali di atas 1700. Dan sekarang saya akan coba analisa sama SMRA yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini SMRA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi karena shadow masih menyentuh garis EMA 50, saya pribadi belum menganggap ini berhasil break. Tapi cara pergerakan SMRA sudah mulai membaik, bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low. Jadi minimal saat ini sudah terkonfirmasi SMRA sudah tidak downtrend. Jadi garis downtrendnya sudah patah. Tinggal konfirmasi apakah SMRA berhasil naik di atas kedua garis EMA. Apabila berhasil break garis EMA 50 150 dalam 1 minggu ke depan, SMRA akan mulai uptrend kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 585. Sedangkan garis EMA 150 di sekitar 610. Dan jika kita pantau, walaupun garis EMA 150 di sekitar 610, SMRA masih kesulitan untuk melewati angka 600. Jadi beberapa kali sebelumnya juga mencoba untuk naik di atas 600 masih gagal dan bergerak turun kembali. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan hari ini masih ada sedikit akumulasi dan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham SMRA. Jadi secara pergerakan menurut saya SMRA apabila teman-teman sudah punya saham di harga bawah selama masih kuat di 580, menurut saya SMRA masih bisa di hold. Dengan target terdekat tetap untuk take profit di sekitar garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman saat yang baru mau entry, saya juga lebih menyarankan untuk wait and see dan tunggu kembali di 580. Apabila terpantau SMRA masih kuat berada di atas harga ini, baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.